Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 hari ini akan memberikan tutorial terkait uji regresi linier berganda. Perlu diingat, pastikan teman-teman semuanya sudah mendownload aplikasi SPSS. Baik, jika sudah membuka aplikasi SPSS, saatnya kita mulai uji regresi linier berganda. Baiklah teman-teman semuanya, di sini sudah tersedia data yang merupakan bentuk studi kasus dari uji regresi linier berganda yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, pengaruh teman sebaya dan minat belajar terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 di SMA Bustanul Ulum, Puger, Jember. Baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan SPSS. Langkah yang pertama, buka program SPSS, klik variabel, selanjutnya pada bagian name, tulis X1, X2, dan Y. Pada desimal, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian measure, pilih scale. Pada bagian label, tuliskan teman sebaya X1, minat belajar X2, dan hasil belajarnya Y. Maka, tampak di layar sebagaimana gambar berikut ini. Langkah yang kedua, klik data view, lalu masukkan data teman sebaya X1, minat belajar X2, dan hasil belajar Y yang sudah dipersiapkan tadi. Sebelum kita melakukan uji regresi linier berganda, kita akan melakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, kita klik analyze, terus ke deskripsi statistik. Selanjutnya kita ke explore. Setelah klik OK, muncullah tabel explore. Langkah selanjutnya, masukkan variabel X1, X2, dan Y pada kotak department list. Selanjutnya klik plots, lalu centang normality plots with test. Setelah itu continue dan klik OK. Setelah klik OK, SPSS akan menampilkan tabel explore. Di antaranya ada test of normality. Berdasarkan tabel test of normality di atas, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikansi 0,200 untuk teman sebaya atau X1, 0,152 untuk minat belajar atau X2, dan 0,009 untuk hasil belajar atau Y. Ini berarti X1 dan X2 berdistribusi normal, sedangkan Y tidak normal. Hasil uji Shapiro-Wilk juga menunjukkan pola serupa, sedangkan signifikansi 0,818 untuk S1, 0,771 untuk X2, dan 0,001 untuk Y, yang juga mengidentifikasikan bahwa Y tidak berdistribusi normal. Karena Y tidak berdistribusi normal, sebelum melanjutkan ke uji regresi linier berganda, sebaiknya peneliti tidak hanya melihat normalitas variabel mentahnya secara individual, melainkan menguji normalitas pada nilai residual hasil regresi. Jika residualnya juga tidak normal, dapat dilakukan upaya seperti transformasi data, pemeriksaan dan penanganan data outlier, atau jika tetap tidak normal, pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan statistik non-parametrik sebagai alternatif. Maka, berdasarkan uji normalitas, sigma sebesar 0,200, yang artinya 0,200 lebih besar dari 0,05, maka distribusinya normal. Setelah uji normalitas, kita lanjut ke uji regresi linier berganda. Langkah ketiga, klik menu Analyze, lalu pilih Regression, kemudian pilih Linear. Selanjutnya, langkah keempat, pada kotak dialog dengan nama Linear Regression, masukkan variabel teman sebaya X1, minat belajar X2 ke kotak independen. Selanjutnya, masukkan hasil belajar Y pada kotak dependent. Pada bagian method, pilih enter. Selanjutnya, klik statistik. Selanjutnya, langkah kelima, pada bagian linear regression,
klik statistik, kemudian berikan tanda centang pada estimate, model fit, deskripsi, dan juga pada bagian part and partial correlation. Klik continue. Langkah selanjutnya, setelah klik continue, lalu klik OK pada kotak dialog linear regression, SPSS akan menampilkan beberapa tabel output, di antaranya deskriptif statistik dan correlation seperti gambar di bawah ini. Pada tabel deskriptif statistik, dapat kita lihat nilai rata-rata atau mean-nya sebanyak 86 orang, standar deviasi dengan rata-rata hasil belajar Y sebesar 75,03, standar deviasinya sama dengan 12,602. Rata-rata teman sebaya X1 sebesar 101,43, standar deviasinya sama dengan 9,951, dan rata-rata minat belajar X2 sebesar 68,63, standar deviasinya sama dengan 8,666. Pada tabel correlation, diperoleh nilai korelasi persen antara teman sebaya X1 dengan hasil belajar Y sebesar 0,880 dan korelasi antara minat belajar X2 dengan hasil belajar Y sebesar 0,676. Korelasi antara X1 dan X2 sendiri sebesar 0,652. Berdasarkan tabel variabel enter atau remove, variabel yang dimasukkan ke dalam model adalah minat belajar X2 dan teman sebaya X1 dengan metode enter, sedangkan variabel dependennya adalah hasil belajar Y. Tidak ada variabel yang dikeluarkan dari model, variabel remove sama dengan none. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 158,830 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama teman sebaya X1 dan minat belajar X2 berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar Y. Berdasarkan tabel model summary, diperoleh nilai R sebesar 0,890 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R square sebesar 0,793 menunjukkan bahwa teman sebaya X1 dan minat belajar X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan 79,3% variasi hasil belajar Y, sedangkan sisanya 20,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Adjusted R square sebesar 0,788 mengonfirmasi kekuatan model setelah disesuaikan dengan jumlah variabel. Berdasarkan tabel coefficients, diperoleh hasil teman sebaya X1 nilai T hitung sebesar 11,601 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, teman sebaya berpengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil belajar. Minat belajar X2 nilai T hitung sebesar 2,688 dengan signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Artinya, minat belajar juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil belajar.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan seluruh hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa teman sebaya X1 dan minat belajar X2 secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar Y dengan kontribusi sebesar 79,3% dan teman sebaya sebagai faktor yang paling dominan.